Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di sini. Kita untuk berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan refresh juga kepada kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah disemangatin oleh Pendeta Jifki supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Hari ini kita akan dikuatkan lagi oleh Bapak Pendeta Suwarno mengenai kasih mula-mula. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami nunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Roh Kudus mula yang menuntun setiap kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi tanah yang subur untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan ya Allah, buka hati, buka pikiran. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami hanya fokus kepadamu ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Tuhan, terimalah doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Di tengah kondisi yang saat ini kita dengar berita gitu kan ya. Jadi apa yang kita alami juga di tengah perekonomian yang sulit gitu, kita masih bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Apapun yang terjadi, hidup kita sudah dituliskan Tuhan dan janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan selalu bersama kita. Mari kita menundukkan hati, menyiapkan diri untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita bawa diri kita dengan rendah hati, bahwa semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi kita mampu sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada
di dalam pelayanan saya yang sering ke daerah-daerah itu, karena saya sering mengunjungi hamba Tuhan yang tidak pernah dikunjungi orang. Jadi pendeta yang sudah 20 tahun merintis jemaat dengan 8 kakak dan tinggal di satu kampung yang nggak ada listrik, saya kadang-kadang memberi kejutan. Dari mana saya mendapat alamat mereka? Dari medsos. Karena saya rajin posting di medsos pelayanan saya, makanya banyak pendeta itu suka seliweran gitu, kadang nyapa saya, tapi saya jarang jawab. Tapi saya diem-diem memperhatikan. Lalu saya search, gerejanya di mana sih ini orang? Lalu habis itu saya masuk ke Google Map. Saya ketik nama gerejanya dan pendetanya, akhirnya muncul ding 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 ding. Ada di Lampung Selatan, desanya, kecamatannya Sidomulyo, Candipuro. Lalu kemudian di desanya itu Dusun Margabatin. Saya langsung besar lagi, dia Bang Bayi. Tahu saudara? Itu gerejanya di tengah sawah. Dan sawahnya begitu luas dan ada satu kampung yang hanya 83 rumah. Ada satu gereja GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Kalau di sini GKPB, GPIB atau GKI gitu. Akhirnya saya nyelonong ke sana. Cari dengan map, ketemu jeger. Shalom, dia bingung liatin saya. Pak, mobil saya sudah ditarik. Maksudnya apa? Ternyata dia pernah kredit mobil, ditarik sama debt collector. Bukan, saya bukan penarik mobil. Lalu saya jelaskan, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Sebentar Pak. Bapak Asmoro, betul Pak Suwarno pernah komen di Facebook saya. Kalau orang tua kan biasanya mainannya Facebook ya. Kapan ya pendeta yang lemu ini datang ke tempat saya katanya. Akhirnya betul saya datang dan dia cuma bedunduk gitu tahu. Kaget dia langsung peluk saya. Dan tahu-tahu dia habis mandiin sapi. Itu aromanya luar biasa. Tapi semua itu hilang dengan keharuan di mana seorang hamba Tuhan yang gigih melayani 23 tahun di desa itu hanya menjaga 8 kakak supaya tidak hilang. Dia bilang begini, Pak, kalau saya nggak bertahan di sini, 8 kakak ini juga akan beralih ke sana, Pak. Iya, aku datang untuk memberi semangat kepadamu. Kembalilah ke cinta mulamu ketika kamu pertama kali datang ke sini. Aku menemanimu. Mungkin hanya 4 hari ini. Aku bawa mahasiswa ini banyak sekali untuk menemanimu. Wah, dia lihat anak-anak saya dari 2 mobil itu keluar. Wih, ada yang cantik, anak-anak Jakarta. Ada yang putih. Bayu palek ngene iki jemaatku seger-seger, Pak. Karena jemaat orang desa kan kebanyakan jarang mandi. Kalau kebanyakan akhirnya dia senang dan luar biasa. Terus kemudian saya telepon teman saya yang di Bandar Lampung, bro merapat. Akhirnya teman-teman kayak Pak Budi Cahyadi yang dari Lampung itu gerejanya besar Mahalawati itu, gede dia datang dengan mobil haisnya dengan tim musiknya bikin KKR. Dan saya mau kasih tahu, saya potong 4 babi. Walaupun cuma 8 orang kakak, 8 kakak itu sekitar 60-an orang. Dan itu saya potong 4 ekor babi. Saya bilang semua boleh makan, semua boleh menikmati. Akhirnya KKR itu penuh gereja, saya nggak tahu itu cuma dari mana saja. Karena Pak Suwarno itu posting ke teman-teman pendetanya, gereja ada 15 gereja kumpul di tempat itu. Tetangga-tetangga desa itu kan ada pendeta-pendeta juga, ada gereja HKBP, ada gereja GPDI, ada gereja apalagi, banyak pada kumpul dan semua berkenalan dengan saya. Hari itu ada revival gara-gara daging babi. Nah, itu menarik saudara, ya. Nah, salah satu contoh untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan seperti teman-teman di tempat ini, saya hadir membawa api baru di mana kita merasakan kasih Tuhan itu. Dan ternyata kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang mencintai Tuhan yang kadang-kadang rasa sendiri. Ya, percayalah bahwa kita akan selalu ditolong oleh Tuhan untuk bagaimana memelihara kasih kita kepada Tuhan.
Kita membaca ayat Alkitab di dalam Efesus pasalnya yang kedua, mulai ayat 1 saya perlahan membaca karena ini tulisannya cukup perlu dihayati ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Maksudnya apa ini? Malaikat jemaat di Efesus. Maksudnya berita ini disampaikan kepada jemaat di Efesus. Kata malaikat ini maksudnya bukan malaikat yang terbang, bukan malaikat yang seperti apa, tapi lebih kepada ini jemaat Efesus perlu dimalaikati, ditolong, dikasih tahu nasihatnya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini kalimat kiasan bagi seorang penulis wahyu dengan begitu banyak kiasan-kiasannya. Jadi nggak usah terlalu ribet, ini harus belajar dengan eksegese untuk mempelajarinya. Tapi saya nggak perlu mengajari eksegese di sini, betul? Ya, yang penting Bapak Ibu paham ini teks firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada banyak juga pendusta ternyata. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, ternyata ada satu konflik yang tidak disadari oleh jemaat yang ada di Efesus, dan konflik itu sangat mendalam berkaitan dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Sekalipun mereka rajin, sekalipun mereka aktif, sekalipun mungkin rutinitas dan liturgi mereka lakukan dalam setiap ibadah mereka, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang mereka kurang mengerti atau menyadari, bahwa ternyata mereka telah menjauh dari Tuhan. Hubungan mereka kering, sepertinya semangat tapi mereka tidak bermakna. Adakah hari-hari ini kita merasa sebagai orang Kristen yang seperti ini rasanya? Ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Sementara berjalan, tapi hatimu di tempat yang lain. Sementara kita makan bersama, engkau chattingan sama yang lain. Sementara engkau beribadah, tapi engkau terus membalas jawaban-jawaban dari pinjol yang engkau sedang terjerat itu. Sehingga engkau susah menjumpai pribadi kudus Tuhan, sehingga engkau tidak merasakan bagaimana hadirnya Allah di dalam hidupmu. Mungkin engkau ada di rumah yang besar dengan anak-anakmu yang rame, istrimu yang begitu sibuk, tapi engkau menjadi sepi karena engkau tidak menikmati satu relasi yang indah dalam hubungan berkeluarga itu, karena sudah masuk dalam taraf yang namanya rutinitas. Hati-hati. Adakah yang hilang di sini? Yaitu sebuah hubungan, sebuah ginosko, keintiman. Satu, intiman kita dengan Tuhan. Dua, intim kita dengan relasi kita. Tiga, intim kita dengan keluarga terdekat kita. Bagaimana kita membawanya kepada Tuhan. Nasihat kepada jemaat Efesus ini teguran keras. Aku mencela. Mencela itu artinya apa? Menegur. Bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu latar belakang sedikit tentang kota Efesus ini.
Efesus adalah kota pelabuhan utama, ibu kota provinsi Romawi Asia, serta pusat perdagangan dan keagamaan. Kuil Artemis yang megah itu dibangun di kota ini. Ini sangat penting bagi mereka. Nah, kota ini juga sebuah kota campuran budaya. Kota ini dihuni oleh Yahudi, Yunani, dan Romawi, menciptakan lingkungan yang beragam secara budaya dan spiritual dengan praktik sihir yang begitu kuat. Jadi adanya mulai gnostik juga ada di dalamnya. Nah, Rasul Paulus mendirikan jemaat ini selama perjalanan misinya, tinggal di sana sekitar 3 tahun, dari 52 Masehi sampai 55 Masehi. Sehingga ia mengajar, memberitakan firman, dan terbentuklah jemaat Efesus. Penyebaran Injil yang di sana, Efesus menerimanya dan banyak orang yang bertobat. Sampai hari ini masih ada di Turki modern jemaat ini. Bahkan jemaat yang mengalami pertobatan membakar gulungan-gulungan sihir itu. Dan ini satu hal yang penting bagi mereka. Yesus menegur melalui suratnya melalui Yohanes di Pulau Patmos ini. Dalam pembukaan di pasal 2 ayat 1 sampai 7. Memuji ketekunan dan perjuangan umat itu, tapi juga bagaimana ia melawan ajaran sesat dan sangat keki itu apa ya? Sangat nggak nyaman dengan ajaran-ajaran sesat yang waktu itu berlanjut. Bahkan banyak rasul-rasul yang seolah-olah nabi ternyata busuk juga kelakuannya. Saya juga pernah ketemu satu anak yang kepahitan dengan pendeta. Lalu kemudian saya bilang, ikut saya. Kemana om? Ikut saya pelayanan misi. Udah nggak usah lama-lama, cuma seminggu doang. Itu lama om, udah nggak apa-apa. Berapa om biayanya? Ikut, kalau ikut berarti lo udah beres, free. Bener om, bener, karena dia nggak jarang dapat free. Orang yang hidupnya selalu berbayar itu ribet, tahu nggak sih? Ikut saya free. Yang penting lo bisa bantu saya nyetir. Oke om, siap. Makan gimana om? Udah, kalau ikut saya ngapain lo takut? Badan gua ini udah jaminan lo nggak akan lapar. Ya serius, ikut Tuhan masa lapar sih? You know? Oke, saya bukan Tuhan sih, tapi saya itu dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, ayo ikut. Dia cerita sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bangkauni, Merak nyebrang Bangkauni. Dia terus yang khotbah, saya dengerin, padahal saya yang pendeta. Dia curhat luar biasa tentang banyak kelakuan pendeta. Kenapa? Bapaknya gembala, gereja besar. Dia suka lihat pendeta yang diundang bapaknya itu, nyebelin. Waduh, saya jadi tertegur juga. Karena saya pernah khotbah di gerejanya juga. Waduh, mumet ini rasanya. Terus dia cerita banyak hal. Banyak om yang palsu om. Ini om dia khotbah tentang kekudusan om, ketemu aku om di kafe di Bogor om, dia bawa cewek lain om. Itu pemain tamborin kali, mana om orang peluk-pelukan. Mati deh, takutnya gua itu. Gue nggak gitu dong. Ya wes, cek and recheck aja. Kan bisa aja saya bohong toh. Bisa, iya, aduh serem banget gue. Lo cepet banget nanggapinnya, gue jadi tertuduh nih. Ya, dan dia ungkapkan semua kecewa. Om, ada yang utang duit om, ada, waduh macam-macam. Yes. Saya tidak akan membela diri saya juga di hadapannya. Saya bilang, oke, kita lihat bagaimana Tuhan tetap bekerja atas hamba-hambanya yang tulus dan setia. Maksudnya om, ya udah nggak usah ditanya. Lo lihat, ada banyak hamba Tuhan yang hidupnya benar juga kok, nggak semua jahat. Mari kita lihat, itu bukan om, nanti kamu akan lihat orang-orang hebat itu. Akhirnya dia ikut saya, masuk ke satu kampung, ketemu pendeta, lihat dapurnya, nangis dia. Ngapain lo nangis? Ikut gua nggak perlu nangis. Lo terharu om, dapur gua om mahal, ini ya ampun om, cuma pakai tungku doang om masaknya. Biasa di kampung mah begitu, lu ngapain ribet? Dia enjoy dan bahagia, lu aja yang reseh. Aduh om, makan nasi goreng. Sudah tahu nasi goreng? Pasti lo kebayang dong, nasi goreng Taiwan, nasi goreng Singapura, ya ada irisan tumisan apa, ada
cesim, ada maksudnya ada sosis gitu toh. Di atasnya ada toppingnya ayam katsu dipotong-potong dengan fla, itu apa namanya mayones gitu toh, mikirnya begitu toh. Kagak, yang namanya nasi goreng di kampung bener-bener nasi digoreng. Nggak ada campuran dan topping. Ini nasi goreng om, makan yuk. Nggak ada apa-apanya om, telur juga nggak ada om. Iya namanya di kampung, lo nggak bisa nuntut. Itu yang terbaik dari mereka. Gila om, mereka makan begini om. Iya. Kok heran om, kan sering datang juga ke sini. Kenapa om masih kurus? Masih gemuk. Udah jangan ini aja sesekali. Gua mah sering makan yang lebih enak. Nah oleh karena itu, habis makan ini kita ke pasar. Bikin mujizat atas keluarga ini. Mujizat itu nggak harus mati bangkit, jalan di sungai, enggak. Mujizat kecil yang kita hadirkan bagi kemuliaan Tuhan atas keluarga ini. Ayo kita ke pasar. Saya borong pasar ayam, bebek, kalkun apa namanya? Enggak kalkun, itu apa namanya? Belut. Saya punya. Babi nanti, karena harus ketemu tukang babinya. Ini di pasar biasa. Saya beli belut. Saudara tahu belut? Lindung. Tahu? Terus istri pendetanya bilang, Pak pendeta mau dimasak apa itu? Bapak bisa masaknya. Tenang. Oke. Lalu belutnya saya olah. Saya paku kepalanya, saya tarik itunya apa namanya, dalamannya, saya buang. Lalu saya pukulin dengan martil, gepeng-gepeng, saya potongin segini-segini setengkelan. Habis itu saya taruh di tungku dengan bara api, kemudian saya tumpuk, saya bakar pelan-pelan sampai klotok gitu ya, syat gitu ya. Wah, habis itu saya taruh. Baru saya bikin bumbu lengkuas, cabai hijau, bawang merah, bawang putih dengan potongan daun bawang. Aku tumis dengan semut ya, minyaknya sedikit, semut maksudnya enak rasanya gitu, wangi, baru ditumis aja. Habis itu lindungnya saya masukkan, saya ungkep dengan api yang kecil, kurangin kayunya, kan pakai kayu masaknya, ya toh. Lalu kemudian saya taruh pinggannya, piringnya mana, piring yang bersih yang bagus, sini, tolong mintain daun pisang, taruh di daun pisang, set, pisangnya set, udah mateng, saya tuang, set. Padahal sering kita lihat belut, tapi kok nggak sebagus ini masaknya. Itu Ibu Gembala liatin saya masak dan saya akan ajarkan beberapa menu masakan hari ini. Gitu pendeta yang jago masak ini. Ya, menghadirkan mukjizat bagi keluarga itu. Pendetanya namanya Pak Jumakir. Waduh, seger kalau kayak gini Pak Pendeta. Sip. Melayani. Lalu si Yehuda itu bilang, wah ini om baru makanan enak om. Betul. Kita datang bukan minta dilayani, tapi kita harus melayani. Wah di situ tersentuh dia. Dan kembali lagi kasihnya semula. Dia kembali berkobar. Dia tidak cerita negatif tentang pendeta. Dia menggambarkan bahwa panggilan itu mulia. Saya jadi ingat ketulusan papa saya waktu awal-awal saya masih kecil om kalau kayak gini. Lalu dia video call sama papanya, Pak, aku lagi di sini ikut Om Asmoro. Iya, lu ikut tuh, biar ngerti pelayanan. Gitu malah diomelin. Sedih. Tahu gitu gua nggak nelpon papa katanya. Ya, kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan iman. Ya, namun kesibukan pelayanan, rutinitas, pekerjaan seringkali membuat kita terpisah dan luntur atas kasih semula itu. Tuhan menegur jemaat Efesus, juga kita hari ini bukan karena kurang aktivitas rohanimu, tetapi karena kehilangan kasih sejati dalam hidupmu. Bagaimana mengorbankan kembali? Satu, diagnosis kesalahanmu. Mungkin engkau nggak sadar, orang ngecek ke dokter itu pengen tahu sakitnya apa, tapi dokter kan malah tanya, apa yang kamu rasakan? Dokter sekolah tinggi masih nanya, kamu nanya. Enggak gitu kali ya. Jawab aja apa yang menjadi keluhanmu, dan diagnosis itu tuh dokter akan bilang kamu sakit ini. Coba kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Apa Tuhan? Apanyalah aku ini Tuhan?
Apanyalah keadaanku hari ini. Harus banget ya aku doa. Dan mungkin kau akan rasakan sesuatu di situ. Di mana Tuhan berbisik kecil tentang keadaan hubunganmu dengan Tuhan. Kamu sudah jarang bersekutu dengan aku. Kamu terlalu sibuk dengan pelayananmu, pekerjaanmu. Tapi kamu jarang ketemu aku secara pribadi. Nah, kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan bagaimana membangun relasimu kepada orang lain. Ini harus diperbaiki. Didiagnosis apa salahku? Apa yang sedang saya alami? Orang yang semakin sering meditasi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, orang itu akan semakin baik hubungannya dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayo diagnosis. Kalau nggak mampu, tanya orang yang lebih mengerti, orang rohani yang lebih baik keadaan rohaninya. Ngobrol, konseling. Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini adalah diagnosis ilahi yang jujur dan tepat sasaran maksudnya. Kasih semula bukan sekedar emosi awal bertobat, tetapi relasi yang intim, rindu akan Tuhan dan ketaatan yang lahir dari kasih tersebut. Jemaat Efesus rajin bekerja tekun, bahkan banyak hal yang dia kerjakan. Tapi dia miss di sini. Mintalah Tuhan menyingkapkan kondisi hati dengan jujur. Jangan menutupi kekeringan rohani dengan kesibukan pelayanan kita. Makanya saya nggak mau sampai kering. Saya suka berbagi hidup kepada banyak orang, tapi aku sendiri nggak mau kering. Setiap malam jam 9 kalau aku di Jakarta, aku selalu mama sini ma. Aku berpegangan tangan dengan istriku sebelum aku mendoakan anak-anakku. Ayo ma kita doa. Sebelum berdoa, Papa mau bilang, I'm sorry today. Mama ada yang lihat Papa salah hari ini. Oh iya pagi-pagi tadi. Wah, dia ngungkapin tuh. Daripada dia ngungkapin ke tetangga, mendingan malam itu kita beresin. Yang mana mah? Itu Papa ngambil odolnya kebanyakan. Oh iya maafin ya. Mungkin karena buru-buru. Itu nggak kepedesan Papa ngambil odolnya banyak banget begitu. Kok Mama tahu? Iya, aku udah ukur. Loh, istri saya itu perfect banget tahu nggak sih? Itu botol sampo sampai pindah tempat aja dia tegur. Betahin sih sebenarnya saya. Tapi ya enak gimana lagi ya namanya istri ya toh. Iya jadi curhat katanya, iya jadi curhat. Tapi ada istri yang model begitu, tapi begitu bersyukur banget bisa ngasih tahu apa yang menjadi kekurangan aku. Begitu. It's okay ma. I love you. Wah. Doa habis itu Dean, Oliver, come here, cumehiri gitu bahasa Inggrisnya. Ya Pak. Ya, kamu cerita hari ini apa? Sebelum doa. Jadi intim banget. Sehingga apapun yang terjadi kepada anak saya, dia ganti pacar saya juga harus tahu. Karena cowok anak saya yang pertama itu playboy banget. Bener, setiap semester ganti pacar. Tapi masih nggak salah. Aduh, papanya namanya Asmoro, anaknya juga Deandri Olian Asmoro. Aduh, gitu kayaknya beban tanggungan namanya berat banget gitu. Akhirnya apa kalau di sekolah ada banyak anak cewek, papanya Dean ya. Saya nggak mau ngelanjutin obrolannya, nanti pasti dia curhat. Gua pacarnya Dian yang dulu, oh malah. Dan anak saya itu kayak sering coach band gitu. Jadi karena dia leader band, dia itu suka coach dari kelas 1, ABC, 2, ABC gitu. Jadi kepada kenal cewek-cewek berebut. Waduh nggak jauh dari papanya, emang nggak ganti. Asik. Tuh saudara. Saya harus tahu dengan anak saya yang kedua namanya Oliver. Bagaimana perkembangannya? Kami nggak mau miss. Termasuk istri saya juga. Ya, saya jadi tahu kalau istri saya tiba-tiba baik ada apa dengannya. Oh dia habis jedotin mobil di belakang kemarin. Ya itulah. Namanya keluar intim. Kalau kami rapi,
pasti jemaat yang kami bina pun rapi. Percuma aku mengembalakan ribuan jemaat, tetapi kalau aku tidak bisa mengembalakan keluargaku sendiri. Mulai dari sini. Rohani harus mampu memberdayakan semua melalui diri kita yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang harus kita lihat? Disiplin dalam tindakan. Tuhan memberi 3 langkah konkret. Ingat, bertobat, dan lakukanlah. Itu. Kita harus punya disiplin rohani. Sekalipun engkau jauh dari Tangerang ke tempat ini, sempatkan dirimu untuk berkoneks dengan Tuhan. Walaupun engkau sedang duduk di kereta, duduk di bis. Kalau nggak sempat dudukmu nggak apa-apa, Tuhan tahu kok kondisimu. Doa itu nggak harus bersimpuh, tapi punya konektif dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku membutuhkan pertolonganmu. Yes Tuhan, aku percaya. Itu udah cukup berdoa. Nggak harus penyembahan panjang-panjang, nggak harus. Ya, kita bisa lakukan dengan banyak hal. Ingat berarti mengingat kembali kualitas relasi kita dengan Tuhan. Bertobat bukan hanya dari dosa besar, tetapi kita coba pilih dosa-dosa kecil mungkin yang kita pernah lakukan. Bahaya loh, dosa kecil itu bisa hal yang besar juga. Ambil kembali disiplin rohani yang pernah tinggalkan, mulailah dengan langkah-langkah kecil, tapi konsisten. Yang terakhir, respon terhadap peringatan yang sekecil apapun dan dari siapapun mereka itu memberitakannya. Bisa jadi loh anak kecil yang menegur kita. Bisa jadi loh pembantu kita yang negur kita. Itu. Satu hari saya kan punya tukang cuci tuh di rumah. Saya lupa ngasih THR. Bener-bener lupa. Karena saya pikir kan hari seperti hari biasanya. Ini kan Ramadan nih. Saya pikir kayak bulan-bulan biasa aja ya, gaji biasa gitu. Dia ingetin, Pak Pendeta, kok tumben kamu manggil saya Pak Pendeta? Iya kan pendeta penuh kasih Pak Pendeta. Kenapa? Bapak mungkin lupa ya, besok kan lebaran Pak Pendeta. Oh iya. Iya, sorry. 2 gaji, ya oke sip. Oke, akhirnya saya siapkan. Dengan memanggil pendeta itu teguran, penuh kasih. Ya, si mbak saya itu orangnya agak sedikit politis dia kalau ngomong. Karena dia tahu ngomong sama orang yang berpendidikan tinggi itu harus hati-hati. Nggak bisa, bego lu. Nggak bisa. Ya, berantemnya akademisi sama berantemnya tukang parkir itu beda. Apa kau bilang? Kau bilang apa? Itu tukang parkir. What's your name? Aldi. Fuck you gitu. Itu kan jahat ya, kalimat jelek ya. Gitu marah. What's your name? Jackson. Gitu. Itu berantemnya tukang parkir. Tapi kalau orang yang berpendidikan pakai status. Perang status. Akhirnya yang kesinggung bukan hanya orang yang dituju, se-Indonesia. Makanya jangan bikin status yang jelek, please. Ngelihat status lu aja gedek, bagaimana ketemu orangnya? Status kayak punya gua dong. Iya. Ojo sambat wae, gitu ya. Ana Gusti Yesus, kan senang. Nggak boleh mengeluh karena tuh ada Tuhan Yesus. Sambil ngedrive nyetir perjalanan yang panjang di tengah sawah itu, aku isi dengan lagu Ojo Sambat wah, padahal bener-bener letih itu. Itu jalan sebelah mana ya, lurus. Oh iya 4 jam di sawah jalan, saudaraku. Kalau di tol kan masih mending bisa nyalip gitu. Kalau di sawah siapa yang disalip? Karbo. Mo. Asik banget. Ya. Haleluya. Respon ya. Ini terakhir sekali. Kandil melambangkan kesaksian dan kehadiran Tuhan. Jangan sampai kaki Dian atau yang disebut kandil itu hilang daripadamu karena engkau telah meninggalkan kasih semula. Peringatan ini ini adalah wujud kasih Tuhan agar atas umat, agar kita yang membaca di kemudian hari, termasuk kita hari ini,
Respon dari teguran itu membuat kita menjadi terjaga secara rohani senantiasa. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah kurang 10 menit lagi. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ada yang mau tanya? Boleh? Tentang kasih semula? Atau cinta mula-mula? Enggak ada ya? Karena ini bukan ujian ya, bukan kelas kuliah juga, ini firman Tuhan ya. Tapi enggak apa-apa, kalau mau tanya saudara bisa WA pribadi sama saya. Karena saya siap melayani semua orang supaya lebih mengerti akan hubungannya dengan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Ada lagu yang hubung-hubung itu loh Om. Iya, kasihmu ya. Main di apa itu? Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku Kau menggenggam tanganku, ingin mengenal pribadi-Mu dari awal sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, PT Raja Wali Group sekiranya diberikan kesehatan, hikmat, marifat dalam memimpin perusahaan ini Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, cucu mantunya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, para pemimpin yang sudah ditetapkan sebagai staf-staf yang memimpin kami, bahkan semua staf sampai ke bawah pun Tuhan pelihara. Kami percaya di perusahaan ini akan tumbuh orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang baik, dan semuanya karena kasih Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kembangkan semua produktivitas yang ada. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara dan menyertai, membersamai perusahaan ini Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami yang ada di dalam grup doa pekerja dan usaha ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali pun, kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sertai dalam proses pemasaran hotel, residen, dan bahkan semua yang terjadi di Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan. Engkau gambarkan banyak hal melalui marketing di tempat ini Tuhan. Biarlah banyak orang yang mau berminat mengambil bagian dan terlibat bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan jalan terobosan-terobosan terbaik bagi gedung ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan doa di tempat ini.
PDRG. Kau memberkati setiap kami yang berhimpun dalam persekutuan ini, baik melalui Zoom meeting. Engkau memberkati mereka, berkati seluruh keluarga. Capaian-capaian dalam pekerjaan mereka, kami percaya ada di dalam rencana dan tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesembuhan dalam kondisi kurang enak badan Tuhan, dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah dengan tangan Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga mereka yang ada di ruangan ini, dengan seluruh pergumulannya Tuhan, kami berdoa. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami kasihi. Engkau berikanlah keamanan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan kedamaian, ketentraman atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan menghadirkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan melalui kami. Kami yang terlibat pelayanan hari ini juga diberkati. Semakin tumbuhkan iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena hari ini engkau akan menerima berkat Tuhan. Allah sendiri yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, berkat, pertolongan, penyertaan. Kasih Tuhan melimpah atas hidup, pekerjaan dan keluarga. Pulanglah dan kembalilah bekerja dengan berkat yang besar daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja. Haleluya. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi